Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri Sigit, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS praktik fisika kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat tensimeter dan glukometer dari mulai alat-alatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan alat tensimeter. Nah, tensimeter ini, yang bagian ini adalah mindset. Nah, di dalam mindset itu ada namanya bladder. Bladder itu kantong udaranya. Sini ada selang tensi, ya, berbahan karet penghubung antara mindset dengan pompaan dan manometernya. Pompa karet ini untuk memompa dan memasukkan udara ke dalam kantong udara. Lalu di sini ada manometer untuk menunjukkan angka tekanan darah, bentuknya jarum kan ya. Ini jarumnya itu menunjukkan angka sistol dan diastol pada manometer. Jadi di pompa karet ini ada yang namanya skrup. Skrup ini untuk mengeluarkan udara perlahan saat mengukur. Lalu di bagian ujung sini itu ada namanya air tips. Air tips itu untuk mendengarkan suara. Nah, caranya itu kan nanti kita hubungkan ke dalam telinga kita. Begini. Baik, di sini ada yang namanya binaural. Binaural ini adalah pipa telinga. Pipa telinga yang berbahan besi lengkung untuk penghubung antara air tips dengan selang. Lalu di bawah sini ada selang stetoskop atau yang dinamakan tubing. Tubing ini selang karet untuk menghantarkan suara. Lalu di sini ada yang namanya chest piece atau kepala stetoskop. Nah, bagian yang menempel ke dalam tubuh pasien. Lalu di sisi datar ini itu namanya diafragma. Diafragma ini fungsinya untuk mendengarkan suara frekuensi yang tinggi. Contohnya kayak bunyi paru, bunyi jantung normal dengan tekanan darah. Lalu di bagian belakang sini ada sisi kecil. Sisi kecil ini bernama bell, berbentuk cekung. Nah, ini fungsinya itu untuk mendengarkan suara yang frekuensinya rendah, seperti suara jantung bayi. Nah, ketika kita menggunakan stetoskop, kita menggunakannya dengan posisi ini condong ke depan untuk masukkan ke telinga kita. Lalu kita putar ini untuk membuka. Nih, kalau seperti ini tertutup, kalau seperti ini terbuka. Selanjutnya di sini ada glukometer. Alat glukometer ini untuk membaca hasil gula darah. Lalu di sini ada tombol on off-nya untuk mengatur dan menyalakan alat ini. Lalu di sini ada pena. Berbentuknya seperti pena. Fungsinya ini untuk memasangkan jarum ke dalam sini dan untuk menusuk jari. Nah, ini adalah jarumnya. Jarumnya nanti kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita putar dan dibuka. Lalu nanti ditutup. Setelah ditutup, itu kita bisa atur kedalamannya. Kedalamannya mau seberapa ini. Angka-angka ini itu untuk menunjukkan kedalaman jarum yang akan masuk ke dalam jari kita. Jadi cara gunanya itu yang pertama, kita tarik bagian atas ini. Kalau sudah bunyi klik, berarti sudah bisa digunakan. Digunakannya pencet tombol ini. Seperti ini. Gitu. Selanjutnya di sini ada strip. Strip ini untuk dimasukkan ke dalam alat ini. Nah, nanti darahnya akan masuk ke dalam sini dan keluar hasilnya. Alat ini menggunakan baterai. Baterainya di bagian sini. Berikut cara penggunaan alat tensimeter. Pertama, pasangkan manset di lengan atas pasien, lalu pasangkan juga manometernya. Pastikan posisi pasien dalam keadaan rileks dan lurus. Lalu kita palpasi bagian lengan bawah, yaitu nadi yang sejajar dengan ibu jari. Setelah kita dapat, lalu kita kunci dan kita mulai pompa untuk mengetahui hasil sistoliknya. Hasilnya 120. Lalu selanjutnya pakai stetoskop dan simpan tepat di arteri radialis.
Kita palpasi terlebih dahulu apakah sudah terasa. Kalau sudah terasa, kita simpan dan kita mulai untuk memompa. Sebelumnya kita kunci dulu, lalu kita pompa. Dengar dan rasakan suara denyutannya. Kita turunkan perlahan-lahan. Hasil tensinya adalah 120/80. Selanjutnya ini adalah cara penggunaan alat glukometer. Yang pertama kita siapkan stripnya yang untuk kita pasangkan ke dalam alatnya. Setelah sudah dipasang stripnya, jangan lupa kita membuka kapas alkohol. Selanjutnya, pastikan jarum sudah masuk ke dalam pena. Sebelum kita menusukkan jarum ke jari, kita lap dulu tangannya menggunakan kapas alkohol. Lalu setelah itu kita mulai untuk mencetrekkan alat penanya ke dalam jari. Lalu kita lap dulu darah pertama yang keluar, lalu setelah itu kita pencet lagi untuk menempelkan darah ke stripnya. Lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya itu 89 mg per desiliter. Hasilnya normal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.